Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan singkat malam hari ini. Doa saya seperti biasanya dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan berada, kiranya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, tetap mengucap syukur di dalam setiap keadaan yang kita lalui bersama. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik yang terus mengiringi segala perjalanan langkah hidup kita. Saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 9 yang ayatnya berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, tema renungan kita pada malam hari ini adalah jangan pernah ragu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keraguan-raguan itu membuat kita salah dalam melangkah. Keraguan-raguan itu membuat kita lambat dalam mengambil keputusan. Keraguan-raguan itu adanya ketidakpastian sehingga menyebabkan kita harus memutar otak atau berpikir keras bagaimana memutuskan segala sesuatu. Ya, saat permasalahan, sakit penyakit, krisis keuangan dan sebagainya datang menghantui hidup kita, rasa takut dan khawatir seringkali timbul mencemari pikiran kita, sehingga iman kita menjadi lemah. Ya, lemah dalam artian kita ragu atau kita takut apakah yang kita alami ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan, entahlah. Ya, kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu berat dan tidak ada harapan lagi. Sepertinya tidak ada harapan. Ya. Tahukah saudara bahwa orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang tidak punya Tuhan? Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang sudah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena dalam firman-Nya dalam Amsal 23 ayat 18 berkata demikian, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, itulah masa depan orang percaya. Masa depan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sungguh ada dan nyata, ya, dan tidak akan pernah hilang. Satu kata kuncinya tadi adalah bahwa kita tidak boleh ragu mengambil sebuah keputusan asalkan keputusan itu sudah digumuli dan didoakan dengan baik. Ya. Setiap manusia selalu berharap hidupnya baik-baik saja. Ya, tapi tahukah saudara, ya, dia mau, kita mau, atau kadang kita mau bahwa hidup kita harus mulus tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun. Ya, kalau hidup yang mulus-mulus saja sampai kita menuju pada kematian adalah itu bukan hidup. Karena di dalam persoalan hidup kita ini, di dalam hidup kita pasti ada masalah, ada problem yang kita akan hadapi. Ya. Tidak semua berjalan dengan mulus. Ya. Ada gelombang kecil yang mungkin sering terjadi dalam hidup kita. Ya, saya sering mengartikan bahwa hidup ini sama seperti kita sedang hidup ini, Rasul Paulus mengatakan sebagai gelanggang pertandingan. Artinya di dalam pertandingan itu kadangkala kita harus kalah, bahkan mungkin kita harus mengalami yang namanya kekalahan yang begitu menyakitkan. Tetapi pada ujungnya karena itu adalah bagian dari proses Tuhan yang tidak boleh kita hindari. Ya. Dalam kisah Yosua ini, padahal untuk mendapatkan janji Tuhan perlu proses. Ya, Yosua ketika dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan secara berulang-ulang, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, jangan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena memang Tuhan tahu kecenderungan manusia itu sering berpaling dari Dia, atau pengalaman Tuhan ketika Tuhan menuntun perjalanan bangsa Israel mulai dari hambanya Musa, bagaimana bangsa Israel ini mengalami tegar tengkuk, bagaimana mereka sudah melihat bahwa Tuhan begitu bekerja luar biasa. Tetapi kadang-kala di dalam persoalan seperti mereka kekurangan air atau kekurangan makan, mereka mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, buat apa kami datang jauh-jauh ke padang gurun ini hanya untuk mati? Lebih baik kami mati di tanah Mesir
Di tanah Mesir sana banyak makanan katanya. Saudara, kita boleh menghina bangsa Israel, tetapi pada kenyataannya kita juga mempunyai karakter yang sama dengan bangsa itu, yaitu tegar tengkuk. Ya, kita sudah melihat betapa Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kita sering juga di dalam setiap persoalan kita takut, atau kita cemas, atau kita ragu, atau kita khawatir. Kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah proses panjang yang kita harus hadapi. Ya, seperti yang dialami oleh Yosua itu sebelum Israel ketika dia menggantikan Musa, itu tidak mudah. Ya, tantangannya sangat berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini disampaikan sebanyak 4 kali. Artinya untuk meraih janji Tuhan, kita perlu memperhatikan pesan atau perintahnya, karena suatu saat nanti kita akan menghadapi musuh. Musuh berbicara tentang, kalau hari-hari ini mungkin kalau Musa dan Yosua dulu memang harus berperang ketika melewati suatu tanah yang bukan milik mereka harus berperang dengan orang Amon, dengan orang Moab dan lain segala macam. Tapi sekarang mungkin yang kita hadapi adalah musuh berbicara tentang sakit penyakit, krisis keuangan atau masalah lain. Tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat kelima tadi kita melihat bahwa Tuhan mengatakan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Ya, Ia akan selalu menyertai kita dan menolong kita saat kita membutuhkan, seperti pengakuan Raja Daud. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa Daud mengatakan itu? Karena itu adalah pengakuan yang sangat penting. Mengapa itu penting? Daud menyadari bahwa hidupnya tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa, sekalipun dia adalah raja yang besar. Ya, karena tahu kekuasaan dan kedaulatannya dia ketika dia menjadi raja itu juga karena Tuhan menganugerahkannya. Itulah orang yang ciri khas orang rendah hati. Dia tahu apa yang dia dapatkan hari ini bukan karena kehebatannya, bukan karena kelihayannya, tetapi semua karena Tuhan mengaruniakan. Ya. Kenapa saya berkata seperti itu, Bapak Ibu? Ada orang banyak bekerja dengan giat. Ya, kalau hari ini kita bekerja keras, itu memang kewajiban, itu etos kerja dari setiap hidup manusia. Tetapi urusan berkat itu urusan Tuhan. Ada orang yang bekerja keras, tapi hidupnya biasa-biasa saja, tidak pernah sepertinya dia mendapatkan apa-apa. Ada orang yang benar-benar bekerja keras, tetapi dia mendapatkan hasilnya. Karena apa? Karena mengaruniakan Tuhan. Satu saja tadi kata kuncinya, seperti yang Tuhan arahkan kepada Yosua bahwa dia tidak boleh takut dan tidak boleh gentar. Kata kuncinya adalah jangan pernah ragu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Mengapa yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa janji Tuhan itu belum terrealisasi dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama adalah masalahnya adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menepati janjinya supaya digenapi dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita? Ya, ini dia ya, kita ada lagu pujian yang begitu mengingatkan kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, mungkin lagu ini sering kita nyanyikan, atau mungkin lagu ini hanya keluar begitu saja dari bibir kita, tapi kita tidak merenungkannya dalam hati kita. Itu tadi, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, masalah dalam hidup kita itu adalah seperti itulah. Ya, padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menggenapi janjinya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ya, kadang-kala mungkin kalau kita minta kepada Tuhan, kitanya aja yang kecepatan meminta. Padahal Tuhan berkata, sabar nakku, apa yang kau janjikan itu akan tergenapi dalam hidupmu. Tapi bukan sekarang loh katanya. Ya, itu yang harus kita mengerti. Kalau hari-hari ini kita menghadapi pergumulan, percayalah janji Tuhan pasti yang terbaik. Akan datang waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya, saya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama saya kuliah, saya benar-benar tahu itu aturan itu karena saya tinggal di asrama selama 4 tahun. Ya, pagi kami sudah tahu apa yang harus kami makan. Biasanya tahu, tempe sama sayur, kira-kira begitu. Siangnya mungkin kemungkinan baru ada ikan. Ya, tidak mungkin ada ikan di pagi hari atau kami makan dengan ikan di pagi hari maksudnya. Itu impossible. Ya, kita juga sudah mengerti itu. Ya, kalau kita tidak dapat ikan pagi hari, kita tidak berkata, kok enggak ada ikan sih?
Karena kita sudah tahu tidak akan pernah kita dapat ikan, kita makan ikan di pagi hari. Ya, sama seperti janji Tuhan. Ya, dari ilustrasi ini apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa Tuhan ingin melatih kita bahwa apa yang kita dapatkan di pagi hari, apa yang kita dapatkan di siang hari itu berbeda. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya dalam hidup kita. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tapi kita sendirilah yang selalu membuat pertolongan itu tertunda karena kesungutan kita, karena keluh kesah kita. Ya, kita sering mengeluh. Kadang-kala kalau kita menghadapi persoalan, bukannya kita datang kepada Tuhan, kita mengeluh, kita marah, kita ngedumel. Padahal tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang kau lakukan itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa, malah merusak diri kita sendiri, ya kan? Malah kita mungkin mengalami stres, sakit hati atau apapun dan lain segala macam. Tetapi sekarang kita kembali, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tetapi kita sendirilah sebenarnya yang harus sabar menanti pertolongan yang baik dari Tuhan itu. Sama halnya dengan bangsa Israel yang tidak berhenti mengeluh dan mengomel, padahal mereka senantiasa mengalami pertolongannya yang ajaib. Tapi itu belum cukup bagi mereka untuk bisa mengucap syukur. Yang ada adalah malah selalu menyalahkan Tuhan. Ya, mereka selalu berkata, kenapa Tuhan harus membawa kami ke tempat ini? Atau kenapa kami harus keluar dari bangsa Mesir, bangsa yang banyak makan, kami boleh mati di depan makanan. Ya, itulah mentalitas perbudakan. Tetapi kita hari ini diingatkan oleh Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 9 yang kita baca tadi, bahwa Dia berkata, bila bukankah telah kuperintahkan kepadamu, yang harus kita lakukan adalah kuatkan dan teguhkan hati kita dalam menghadapi persoalan hidup. Jangan pernah kecut, jangan pernah tawar hati. Ingat, sebab Dia beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang terus menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita. Dia Allah yang setia, sekalipun saya dan saudara tidak setia, Dia setia mendampingi hidup kita sampai pada akhirnya. Sekarang pertanyaannya adalah, mampukah engkau setia? Mampukah engkau tidak ragu dengan penyertaan Tuhan? Kalau kita ragu dengan penyertaan Tuhan, malam hari ini kita bertobat, kita kembali kepadanya dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk melakukan apapun di dalam Tuhan. Ya, jangan pernah takut karena Tuhan beserta dengan kita. Kita hanya boleh takut apabila kita sudah di luar Tuhan. Tetapi kita akan terus maju melangkah, tidak pernah ragu karena karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Mari kita menjadi pemenang di dalamnya. Jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Jangan pernah ragu. Yang kita lakukan adalah selalu perkatakan firman-Nya dan renungkan itu siang dan malam, agar iman kita tetap kuat dan tidak pernah berhenti untuk mengeluh. Ya, selalu perkatakan firman-Nya. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Yosua hamba-Nya. Engkau akan berhasil apabila kau tetap merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena kenapa itu sangat penting? Ketika kita membaca firman Tuhan, Dia menguatkan kita. Kita tidak akan ragu lagi dengan penyertaan-Nya. Tetapi kalau kita sudah tidak lagi membaca firman Tuhan, kita akan diombang-ambingkan oleh ketakutan, oleh apa yang terjadi hari-hari ini di dalam dunia ini. Jangan ragu, tetap perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan itu dan perkatakan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Jadikan diri kita menjadi pembelajar yang tangguh di dalam Tuhan. Jadikan hidup kita adalah orang yang terus memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Jadikan hidup kita yang terus membaca dan merenungkannya, dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan pernah takut. Tuhan sudah bersabda melalui peristiwa Yosua ini, mengingatkan kita juga untuk tidak ragu, tidak takut di dalam melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Shalom.